Halo Sobat Pajak, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di video pajak penghasilan. Ya, kali ini kita membahas bukan objek pajak, yaitu penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Oke, rekan-rekan, kita langsung saja mulai. Nah, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak ini mengacu pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Nah, ingat, kalau pasal 4 ayat 1 apa? Itu adalah penghasilan yang dikenakan tarif umum. Kalau pasal 4 ayat 2 yang dikenakan PPh final. Kalau pasal 4 ayat 3 adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak atau bukan objek pajak. Nah, teman-teman, isi ayat tersebut adalah negatif list. Apa artinya? Artinya hanya penghasilan yang disebutkan pada ayat tersebut yang dikecualikan sebagai objek pajak. Ini berbeda dengan pasal 41 yang lebih ke positif list. Oke, langsung saja. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Pertama, bantuan dan sumbangan. Termasuk bantuan dan sumbangan adalah zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 18 tahun 2009. Nah, bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, harta hibahan. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Ketentuannya diatur berdasarkan PMK nomor 245 tahun 2008. Jadi teman-teman, hibahan pun bukan objek pajak asalkan memenuhi syarat. Ya. Selanjutnya, warisan. Warisan adalah peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Nah, pewarisan secara hukum adalah peralihan kepemilikan atas harta benda orang yang telah meninggal pada ahli warisnya. Warisan ini bukan objek pajak. Selanjutnya, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Mengapa? Pada prinsipnya harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun, karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima bukan merupakan objek pajak. Oke, next. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Pertama, ya perlu teman-teman ketahui, natura itu adalah benefit in kind. Jadi pemberian dalam bentuk barang, fasilitas, kenikmatan. Jadi diterima bukan dalam bentuk uang. Nah, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, ini bukan objek pajak. Kecuali kalau yang memberikan itu bukan wajib pajak. Contohnya itu adalah kedutaan besar, ya, Anda sudah belajar. Contohnya itu organisasi internasional, atau wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, contohnya jasa konstruksi, ya, atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus atau dim profit sesuai pasal 15 Undang-Undang PPh. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, selanjutnya teman-teman, yang bukan objek pajak adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Ya, kemudian teman-teman, dividen. Dividen ini pada dasarnya bukan objek pajak. Kita lihat, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh
perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia itu bukan objek pajak. Syaratnya apa? Pertama, dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Ya, teman-teman, Anda bisa lihat bagian atas dividen ini. Ya, jadi pada dasarnya kalau yang penerima koperasi itu bukan objek pajak. Kalau yang menerima perseroan terbatas BUMN atau BUMD itu kalau kepemilikan sahamnya itu 25% atau lebih, itu juga bukan objek pajak. Tapi akan menjadi wajib pajak kalau perseroan terbatas BUMN BUMD kepemilikan sahamnya itu kurang dari 25% atau diterima oleh wajib pajak badan lainnya atau wajib pajak lainnya. Ya, tolong Anda ingat juga, kalau yang menerima itu orang pribadi dalam negeri, itu juga dikenakan PPh final. Nah, selanjutnya rekan-rekan, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Kemudian, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, ini PMK nomor 234. Kemudian, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Ada juga penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Oke, nah masih ada lagi teman-teman ya, tolong dilihat. Selanjutnya adalah beasiswa. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan adalah bukan objek pajak. Ada juga sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Ya, semuanya ini mengacu pada peraturan Menteri Keuangan yang sudah dikeluarkan. Oke teman-teman, terima kasih telah melihat video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pajak.